strategi diplomasi. Strategi yang baik ya, karena pemimpin dunia kan menjadi saksi mata. Presiden Prabowo jadi saksi mata. Jadi ini sangat jitu gitu ya. Orang jadinya bukan hanya bilang, oh hanya Israel yang setuju. Enggak, ini semua setuju. Yang terjadi memang hanya penghentian perang, gencatan senjata. Kalau ini bisa berhasil permanen, maka harusnya ada proses penandatanganan deklarasi damai, kesepakatan perdamaian. Dua belah pihak duduk bareng. Shalom God Lovers. Senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Kita baru saja menyaksikan berita besar yang mengguncang dunia. Gencatan senjata di Gaza disusul dengan pembebasan sandera oleh Hamas. Banyak pihak menyebut ini sebagai awal perdamaian. Tapi tak sedikit yang bertanya, apakah ini sungguh langkah menuju damai atau justru bagian dari strategi politik yang lebih besar? Hari ini kita akan membahas topik penting yang menyita perhatian dunia. Gaza dan sandera di balik gencatan senjata Israel-Hamas. Bersama kita telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, Ibu Monique Rickers, mantan wartawan, hamba Tuhan, dan pemilik channel YouTube Fakta Israel. Shalom Bu Monique. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar? Puji Tuhan. Sehat-sehat ya Bu? Sehat. Kemarin ini setelah sibuk-sibuk menikahkan putranya. Langsung ke Israel. Langsung ke Israel, wow. Langsung ke Israel. Nggak ada istirahatnya kayaknya Bu Monique ini. Iya, pas lagi ada kesepakatan pembebasan sandera. Oh gitu. Jadi, itu waktunya bertepatan sekali ya? Iya, bukan puji direncanakan Tuhan. memang Enggak, Pak. pas. Jadi ya? di singkat dulu nih. Kita sebelum deal pembebasan, kita berdoa di penjaranya Tuhan Yesus. Oh. Jadi betul-betul kita berdoa, kita minta supaya tawanan itu dibebaskan. Besoknya ada kabar baik. Jadi langsung ada jawaban Penjaranya doa. Tuhan Yesus itu di rumahnya Kayafas yang di bawah. Yang hadap-hadapan dengan mertuanya ya? Di bawah yang Iya, turun ke bawah. Iya. Waktu Sekarang itu Tuhan Yesus kan nggak turun ke bawah. Iya, diturunkan pakai tali dijeblos, ya? Iya, betul. Oh, iya sekarang kita kalau ke situ lewat tangga ya? Iya. Oh, iya. Kayak iya, Pak Pendeta nih harus bawa rombongan nih ke Israel nih. Setelah berhenti sekian lama, mungkin nanti kita mulai Udah lagi. damai kan? Iya. Sebelum kita mulai percakapan yang penuh wawasan ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan siang hari ini kami ingin berbincang-bincang mengenai topik yang sangat-sangat menjadi pusat perhatian dunia, yaitu tentang perdamaian di Gaza. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu Ibu Monique dan juga kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Sehingga kami sungguh mengerti rancangan Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang diberkati dan mendapatkan pandangan yang lebih jernih tentang situasi di Timur Tengah. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, welcome. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Diaspora TV juga hadir di platform Instagram, TikTok, dan Facebook. Silakan Anda follow. Baik, mari kita akan memulai diskusi kita. Ibu Monique,
sebulan sebelum KTT di Sharm el-Sheikh. Pada tanggal 29 September 2025, Donald Trump telah mengusulkan 20 poin yang menjadi kerangka kerja KTT Gaza tersebut. Bisa tolong dijelaskan mengenai usulan dari Trump tersebut? Ini menarik ya, karena langsung diborong semuanya sama Trump ya. 20 nggak tanggung-tanggung, bukan 5, bukan 10, 20. Tapi saya hanya akan ingin mengangkat poin yang menurut saya penting. Pertama, membebaskan semua sandera. Ada 20 sandera hidup dan itu puji Tuhan sudah dibebaskan semua. Termasuk juga Hamas, Jihad Islam dan organisasi teroris yang menawan jenazah sandera itu harus membebaskan juga. Jadi ada 28 jenazah. Namun baru dibebaskan itu adalah 15. Pertanyaan saya, itu jadi masih ada 13 yang belum. Bu, sebelum Ibu lanjutkan yang 13 ini kan jenazah nggak busuk, Bu? Atau memang sudah dikubur. Tapi kan dikuburnya, dimakamkannya kan bukan secara agama Yahudi. Sehingga harus digali lagi dan diidentifikasi di Abu Kabir Forensik di Tel Aviv. Setelah dipastikan bahwa ini memang jenazah sandera, baru dimakamkan secara Yahudi dan di tanah Israel. Oke, jadi gimana dengan yang 13 ini tadi? Ya, jadi sudah 13 ini belum, harusnya sudah dikasih karena Trump menetapkan dalam tempo 3 hari, 72 jam. Artinya per 13 Oktober harusnya dalam waktu 16 Oktober sudah dikasih semua, tapi sampai hari ini 24 Oktober belum. 13. Belum ada. Sandra mayatnya masih ada yang di Gaza. Nah, yang penting lagi lainnya adalah Gaza, ini poin nomor 1 Bapak Ibu. Gaza harus menjadi zona bebas teror. Ini bagus, positif. Dan Hamas harus meletakkan senjata. Harus dilucuti. Harus didemilitarisasi. Nah, masalahnya Hamasnya nggak mau. Karena sampai hari ini Hamas masih melakukan eksekusi kepada warga Gaza yang dituduh kolaborator dengan Israel atau lawan politiknya. Sehingga poin Trump ini sebetulnya yang menjadi masalah. Karena siapa yang akan melucuti itu kan juga penting. Nah, poin lainnya adalah anggota Hamas atau anggota teroris yang ada di Gaza, jika mereka mau menyerah, mereka akan diberikan pengampunan. Mereka dibolehkan keluar dari Gaza. Jadi mereka masih ada di dalam Gaza Masih ada di Gaza. Iya kan, mereka udah jelas menawan orang sandera yang hidup, harusnya dihukum kan. Ini tidak dihukum. Asal mereka menyerah dan keluar dari Gaza. Serahkan senjata. Nah, sampai sejauh ini saya belum mendengar ada orang yang mau seperti itu. Nah, itu juga penting. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu perlu ketahui, Gaza ini akan dibentuk sebuah pemerintahan transisi. Namanya nanti disebut sebagai Komite Palestina. Tapi tampaknya ada keinginan dari Fatah, lawannya Hamas, untuk ikut-ikutan. Atau untuk menduduki wilayah itu. Masalahnya Fatah ini kan juga punya kelompok teror, milisi-milisi bersenjata juga. Jadi sama aja bohong gitu loh. Hamasnya dilucuti, tapi yang menguasai nanti punya senjata dan kelompok teror juga. Jadi ini juga penting menjadi perhatian dari Amerika. Lepas dari mulut buaya, masuk mulut harimau, mulut singa. Ya, percuma juga ya. Nah, kemudian juga akan ada komite ini, pemerintahan transisi ini, sebetulnya akan diawali dengan pembentukan yang namanya Dewan Perdamaian. Yang dipimpin oleh Presiden Amerika Donald Trump sendiri. Dan dibantu oleh mantan Perdana Menteri Inggris
Tony Blair. Oke. Nah, sebetulnya yang Hmm. menarik jika Indonesia juga ada di situ. Oh, ya. Ya, di Dewan Perdamaian Hmm. itu positif banget karena Ya. Indonesia akhirnya bisa kontribusi langsung dengan pembangunan kembali Gaza. Kita Karena ini berharap ya. iya, karena ini menjadi bagian juga dari janji 20 poin perdamaian itu. Iya. Jadi terlibat dalam pemulihan pembangunan kembali Gaza. Jadi kehadiran Presiden Prabowo pada saat perdamaian itu dicanangkan berarti positif dong ya. Positif, buat harusnya buat kita Iya. positif karena Hmm. tidak semua negara ada. Hmm. Namun Presiden Prabowo diundang, itu Iya. tentu saja sebuah kehormatan buat Iya, Prabowo betul. dan buat bangsa kita. Iya. Selama ini di Gaza itu kan ada infrastruktur teror, terowongan, rumah sakit dijadikan markas dan sebagainya. Nah, ini Tempat semua dia harus nyimpan dihancurkan. senjata-senjata Iya, dan peluru. ini semua harus dihancurkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat memang positif. Dan yang paling penting juga adalah Amerika akan bekerja sama dengan mitranya Arab dan dunia internasional untuk punya satu pasukan. Tidak disebut sebagai pasukan perdamaian, tapi istilah yang dipakai adalah pasukan stabilisasi internasional. Oh. Nah, ini juga akan menjadi peran buat kita di Indonesia. Karena Presiden Prabowo berjanji akan mengirimkan pasukan. Iya. Nah, saya mendengar dari seorang teman di TNI, sudah ada telegram dari Mabes untuk mengirimkan 3 brigade. Jumlahnya kalau satu brigade itu sekitar 1000-an, berarti 3.000 ya? Iya, untuk tahap awal menjadi bagian di pasukan stabilitas internasional ini. Nah, yang terakhir yang jelas adalah poin yang diminta oleh Trump juga proses dialog antar agama. Sehingga memastikan warga Gaza ini toleran. Nah, ini juga bisa perannya diambil oleh orang-orang Indonesia yang punya yang katanya Islam moderat. NU misalnya bisa terlibat supaya Hamas, jihad Islam tidak lagi mengajarkan doktrin-doktrin kebencian. Gitu. Syukur-syukur dari gereja ada yang terlibat dalam proses dialog antar agama ini. Ya kan? Jadi karena semoga warga ya. Palestina bukan hanya Islam Iya, kan? ada yang Kristen Ortodoks. Kayak Romo Daniel misalnya. Itu harusnya terlibat nih. Karena kan komunitas Kristen Ortodoks Yunani yang terbesar di Gaza. Oh, begitu. Jadi ini usulan aja Romo Daniel supaya siapa tahu ya bisa punya akses ke Prabowo mengajukan diri, terlibatlah dalam dialog antar agama yang akan dibentuk. Baik, luar biasa ya apa yang diusulkan oleh Trump. Iya, betul. Dan sekarang ini sedang menuju ke sana, persiapan ke sana. Tahap kedua. Akan masuk karena tahap pertama pembebasan sandera yang hidup yang terutama ini sudah terjadi. Walaupun masih ada yang jenazah yang belum diserahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Beberapa minggu sebelumnya Majelis Umum PBB di New York juga membahas deklarasi New York terkait Palestina. Apakah itu berpengaruh terhadap terselenggaranya KTT ini? Sedikit banyak iya, karena poin deklarasi New York juga adalah melucuti senjatanya Hamas dan pembebasan sandera. Sehingga nyambung. Meski memang waktu deklarasi New York di bulan September ya diimplementasikan di sidang umum PBB, itu tidak ada gaungnya. Karena hanya semacam pernyataan tapi implementasinya nggak ada. Implementasinya baru betul-betul terjadi ketika Trump menyatakan sandera harus dibebaskan dan sebagainya dalam poin 20 kesepakatan perdamaian. Nah, jadi memang ada benang merahnya
Tetapi yang deklarasi New York lebih menekankan adanya pengakuan atas negara Palestina. Sementara di pernyataan Trump tidak memasukkan sama sekali tentang Palestina. Keberadaan negara Pengakuan atas Pengakuan. Palestina tidak dimasukkan. Saya mau nanya nih Bu, agak mundur sedikit. Dari 20 itu ada yang ditolak nggak sih? Pada kenyataannya sih tidak. Tidak ya? Iya, baik oleh Qatar, oleh Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, bahkan Indonesia, semuanya terima. Jadi semua terima tuh ya? Iya, ini positifnya. Dalam arti begini, mereka setuju berarti Hamas harus meletakkan senjata. Dan harus keluar dari Gaza. Iya, harus dilucuti. Itu yang positifnya. Karena kan susah loh. Kalau harus berperang melawan teror. Sampai hari ini kan ya bisa dibilang Israel nggak selesai-selesai melawan terorisme. Karena satu mati muncul 5. Satu lagi mati muncul 10. Gantian terus. Ada terus. Jadi dengan adanya keputusan ini. Sehingga kita berharap pasukan stabilisasi internasional itu mereka lah yang akan melucuti senjata Hamas. Mudah-mudahan TNI kita tuh yang akan menerima kehormatan untuk ini loh Hamas menyerahkan senjata kepada mereka. Baik, Bu Monik, Gaza Peace Summit 2025 di Sharm el-Sheikh disebut banyak pihak sebagai tonggak perdamaian baru di Timur Tengah. Bahkan ada yang bilang perang sudah berakhir. Apakah sebenarnya hasil konkret dari KTT Gaza ini? Benarkah tidak semua 20 poin usulan Donald Trump terakomodasi seperti perlucutan senjata Hamas, pembentukan Dewan Perdamaian, dan masa depan Gaza? Namanya memang Gaza Peace Summit ya. Peace, perdamaian. Tapi ini yang mau berdamai, Israel sama Hamasnya nggak ada. Kan dua-duanya nggak hadir Bapak Ibu nggak duduk di Sharm el-Sheikh satu itu meja nggak dengan ada. mereka. Nggak ada. Begitu. Netanyahu tidak datang, perwakilan dari Hamas pun juga tidak ada. Tidak datang. Jadi karena yang terjadi tidak diundang, atau memang diputuskan tidak ada. Oh, dua-duanya tidak datang. Iya. Yang terjadi memang hanya penghentian perang. Gencatan senjata jadi lebih tepatnya. Gencatan senjata. Kalau ini bisa berhasil permanen, maka harusnya ada proses penandatanganan deklarasi damai. Kesepakatan perdamaian. Dua belah pihak duduk bareng. Nah, jadi kalau kita mau bilang apakah ini perdamaian? Tentu bukan. Karena dua-duanya belum ada. Jadi ini gencatan senjata sementara Bapak Ibu, tapi tentu saja kita harus syukuri. Karena apa? Sandra yang hidup itu bisa bebas. Sudah ada langkah-langkah perbaikan lah ya. Bayangkan 2 tahun 1 minggu ditawan. Dan ini sesuatu yang tidak manusiawi karena ada yang ditawannya di terowongan bawah tanah, ada yang di atas tanah tapi di dalam kandang. Wow. Di borgol, bayangin nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya tulangnya menyusut. Nah itu juga saya baru tahu. Karena nggak bisa bergerak kan, jadi otomatis tulangnya menyusut. Jadi ini benar-benar sebuah mujizat juga, mereka bisa 20-20-nya bisa pulang. Ada pemeliharaan Tuhan juga di sana ya. Betul. Dan meski memang Israel membayar harga juga Pak. Karena kan 20 sandera bebas, 1917 napi teroris dibebaskan. Jadi hampir ditukar. 2000. Hampir 2000. 20 dibanding 1917. Dan ini termasuk 250 orang napi teroris ini tahanan seumur hidup. Karena mereka kasusnya tuh kasus terorisnya yang sangat berat. Jadi sudah diputus. Sudah harusnya nggak boleh bebas. Tapi akhirnya demi 20 orang yang hidup ini dikeluarkan. Jadi diminta semua dilepas 250 oleh bebas. Hamas. Gitu. Jadi ya inilah harga yang harus dibayar. Nyawa demi nyawa satu orang Yahudi itu sangat tinggi ya karena perbandingannya juga banyak. Iya, baik Bu. Mengapa Hamas menolak untuk pelucutan senjata? Tadi Bu Monik menjelaskan bahwa sampai sekarang belum ada reaksi positif untuk menyerahkan senjata dari Hamas.
Iya, karena pernyataan Hamas saja, pernyataan Hamas yang disampaikan setelah gencatan senjata efektif gitu ya. Let's say kita taruh 13 Oktober. 2-3 hari kemudian seorang anggota Politbiro Hamas, Muhammad Nasal, mengatakan Hamas tidak akan menyerahkan senjata, Hamas tidak bersedia dilucuti senjatanya. Jadi gimana coba? Ini pemimpin yang berkata demikian. Anak buah di bawah ya tentu tunduk pada pemimpinnya. Mereka tidak akan pengaruh dengan siapapun presiden Amerika, baik Trump, Qatar, Turki dan sebagainya. Mereka mungkin akan lebih tunduk pada pemimpinnya sendiri. Pemimpin Hamas inilah, Muhammad Nasal inilah yang harus nurut dulu nih kepada Qatar. Masalahnya Qatar mau nggak menekan mereka? Iya kan? Jadi Hamas memang itu tadi yang saya bilang, ini 20 poin ini bagus, tapi implementasinya sekarang udah di tahap kedua. Bagaimana komitmen dari Hamas sendiri? Awalnya sih udah mulai oke ya. Dia kan bilang ada setuju, oke setuju. Sandera, lalu tawanan dari Israel dilepas. Iya, tawanan dilepas. Tapi sekarang pun masih ditahan kan? Masih ada yang masih ada 13. Jadi dia masih punya bargaining point gitu loh. Masih punya sesuatu yang bisa menekan Israel untuk ngalah lagi. Bahkan dengar-dengar ada isu ya, ada satu orang sandera yang masih hidup sebetulnya. Tapi kita tidak tahu itu siapa. Jadi orang Israel. Orang Israel yang masih belum dilepas. Belum dilepas dan tidak diketahui namanya siapa karena selama ini ada 48 orang yang sudah dirilis namanya. Menurut Israel berdasarkan hasil investigasi mereka dan ternyata betul 20-nya ini benar namanya sama sesuai dengan investigasi Israel. Tapi ternyata ada satu orang yang diduga masih hidup dan masih ada. Nah, jadi Monik, Israel serem juga kan? Waduh. Berarti masih ada satu orang nih harus dikeluarin. Nah, Bu Monik ngomong-ngomong, siapa sekarang pemimpinnya Hamas? Pemimpin Hamas ini Khaled Masal kan masih ada ya, masih hidup, masih di Gaza. Bisa jadi dia ini yang harusnya paling senior di antara yang sudah tewas. Tapi dia paling jarang muncul karena kemungkinan takut dibunuh seperti Yahya Sinwar atau Haniyeh di Iran. Jadi dia jarang banget takut muncul. Yang sering muncul sekarang Abu Marsuk gitu ya. Musa Abu Marsuk. Ini sering muncul di televisi. Apa jabatannya, Bu? Dia politik ya. Kepala politiknya Hamas. Gitu. Kalau Khaled Masal dia internasional, relasi internasional. Tapi menurut saya kita juga sebetulnya tidak tahu sekarang struktur organisasinya. Kenapa mereka tidak merilis? Karena ya itu tadi takut dibunuh sama Israel. Atau jangan-jangan ada pemimpin sungguhan yang masih sembunyi di Qatar. Masih tidak disebutkan. Belum dirilis. Iya, karena yang itu dugaan-dugaan. Iya, karena yang muncul selalu diwawancarai oleh Al Jazeera misalnya. Ini kan Al Jazeera kan media resminya pemerintah Qatar kan. Jadi memang ada kaitan antara Qatar sendiri dengan Al Jazeera yang sering membuat propaganda dengan Hamas. Jadi ketika Hamas butuh corong, maka mereka akan pakai Al Jazeera. Jadi ya memang makanya yang muncul itu lagi. Sementara yang mengambil keputusan mungkin memang tidak dimunculkan. Sangat menarik. Ibu Monik sudah menjelaskan dengan sangat luas dan dalam. Nah, ada yang bilang Israel baru mau gencatan senjata karena tekanan internasional. Ibu sependapat dengan pandangan ini? Israel mau tunduk untuk gencatan senjata. Israel mau tunduk gencatan senjata karena tekanan internasional. Sandra hidupnya keluar. Karena ini target perang, target perangnya kuncinya. Israel, Jadi makanya tadi saya katakan kalau betul ada satu orang sandera masih hidup, jangan-jangan Israel balik lagi nih ke Gaza.
untuk ngambil si satu orang ini atau untuk memastikan benar nggak nih orang saya ada di sini. Gitu. Di samping 13 jenazah belum Iya, dipulangkan. belum dipulangkan. Iya. Nah, masalahnya kenapa 13 jenazah ini belum dipulangkan? Karena memang yang menculik pada 7 Oktober 2023 ini siapa saja. Warga sipil bisa, organisasi Front Popular Pembebasan Palestina bisa. Barusan ini ada Sandra yang dikembalikan, Tamir Adar, umur 38 tahun. Itu dia diculik oleh Front Popular untuk Pembebasan Palestina. Jadi bukan oleh Hamas. Gitu ya. Nah, jadi siapa nih yang bertanggung jawab atas 13 jenazah ini? Hamas bilang mereka tidak tahu jenazahnya dikubur di mana. Oh gitu. Makanya belum bisa dikembalikan. Makanya belum bisa dikembalikan. Karena memang ini dia problemnya di Gaza. Semua orang itu, maaf saya bilang, saya harus katakan, semua orang ini tindakannya memang meneror, penuh kekerasan. Makanya bisa warga Gaza bisa menawan Noah Argamani, dokter anaknya wartawan. Coba, ini kan dokter gitu loh. Kayak kita tuh nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Seorang dokter? Dokter, anaknya wartawan. Noah Argamani diselamatkan oleh polisi IDF dari rumahnya. Jadi kita mau bilang kemanusiaan, oke, kita setuju warga Gaza kasihan. Tapi masalahnya warga Gazanya bersalah atau enggak nih? Iya. Warga Gazanya juga banyak yang terlibat. Banyak yang terlibat juga. Ya ini buktinya. Jadi ada juga satu kisah. Jadi dia diculik sama warga Gaza. Warga Gazanya telepon ke Hamas. Saya ada nih orang Israel. Mau nggak beli? Oh, jadi bargaining. Dia terima uang, dia kasih ini Sandra. Gila kan? Ini maksudnya sesuatu di masa modern, sesuatu yang saya juga nggak habis pikir. Kok ada ya? Kan ada narasi yang diperlihatkan lewat video bahwa warga Gaza sebenarnya ingin mengusir Hamas. Iya, sebagian ada yang seperti itu. Mereka ini adalah lawan politiknya Hamas. Mereka tidak suka. Persoalannya adalah mereka pakai senjata juga. Jadi bentrokan antara mereka milisi anti Hamas dengan milisi Hamas sendiri. Karena jangan salah, di Gaza itu ada 7 kelompok teror. Oh begitu. Dan semuanya bersaing. Memang yang menang pemilu Hamas. Jadi memang kita gimana ya, kita deal dengan sesuatu yang memang sulit. Karena ya itu tadi, kita ganti dengan Hamas dengan Fatah, Fatahnya pun punya milisi bersenjata. Teror juga. Kalaupun Hamas setuju, yang lain belum tentu saingannya juga. Yang... Tapi at least, karena kan penguasa di Gaza itu Hamas. Jadi kalau gitu ini sudah kepalanya ibaratnya udah dipotong, yang kecil-kecilnya lebih gampang diurusin. Oh gitu ya. Itu. Iya. Sangat menarik kondisi di Gaza sendiri ya Bu. Iya, karena penuh problematika sendiri. Karena juga Fatah, pemimpin Palestina, otoritas Palestina itu kan dikuasai oleh Fatah, musuhnya Hamas. Fatah sendiri tidak bisa datang ke Gaza. Oh, Fatah sendiri? Otoritas Palestina, Presiden Mahmud Abbas tidak pernah menginjakkan kaki di Gaza. Tidak diterima? Takut dibunuh. Atau takut dibunuh ya? Takut dibunuh. Karena pernah tahun 2018 Perdana Menterinya Muhammad Satye, kalau tidak salah namanya penyebutannya gitu ya. Mobilnya mau dibom. Oh. Jadi luput. Miss ya. Tapi itulah yang terjadi. Ngeri datang ya. mau dibom. Udah siapa yang mau datang lagi ke sana? Iya. Nggak berani. Resikonya terlalu besar buat mereka. Padahal sesama Palestina. Betul. Nah, Bu Monik, apakah dengan dimulainya gencatan senjata dan penyerahan sandera ini artinya perang benar-benar berakhir? Atau ini hanya jeda sementara aja ini? Istirahat. Saya bilang ini jeda sementara. Oh begitu. Karena Hamas belum melucuti senjata loh. Iya kan? Gitu ya. Ini pokok masalahnya, Hamas belum menyerahkan senjata. Hamas masih ada di situ. Harus betul-betul dibubarkan. Tapi ideologi
Ideologi itu nggak bisa hilang. Hmm. Ideologi itu bisa ganti nama. Iya. Organisasi bisa berubah namanya. Mm-mm. Logo bisa diganti. Mm-mm. Seragam bisa diganti. Iya. Ideologinya tetap sama. Dan kita lihat isi piagam Hamas adalah memang mengeliminasi negara Yahudi. Jadi susah Iya. kalau Iya. kita mau bilang ini akan menjadi sebuah gencatan senjata atau penghentian perang yang lama. Karena Atau akan yang pasti permanen, muncul, ya. pasti akan muncul masalah-masalah kecil, insiden-insiden kecil. Kemarin aja udah ada insiden. Oh, 2 tentara Israel tewas karena Hah? diserang dengan anti-tank, RPG anti-tank di Rafah. Oh. Akibatnya 2 tentara tewas. Mhm. Padahal lagi gencatan senjata. Iya. Nah, karena itulah memang sangat sulit. Kenapa sulit? Ideologinya memang tidak cinta damai. Iya, iya, iya. Ini keadaan penduduk di Gaza tidak semuanya rela untuk taat dengan Iya, perjanjian damai ini ya. iya. Harusnya sih kalau warga Gaza kompak, Mm-mm. mereka memaksa ya Hamas ini untuk menaati Iya. kesepakatan. Namun ya itu tadi, Ya. tidak semuanya cinta damai, jadi memang susah. Ya, ini yang perlu kita pahami ya Bu, sehingga tidak ada orang yang salah memahami situasi dan keadaan di Gaza. Yang selama ini diperdengarkan keluar adalah penderitaan masyarakat, Iya, gitu ya. memang betul masyarakatnya menderita, Iya. tapi jangan jangan mengatakan penderitaan masyarakat Gaza itu hanya karena Israel. Enggak loh. Ya. Penderitaan masyarakat Gaza Ya. terutama karena apa? Adanya pemimpin yang suka kekerasan dan teror. Hamas adalah partai pemenang pemilu Iya. di Gaza. Dialah yang bertanggung jawab membangun Gaza, mensejahterakan Gaza. Dan itu tidak dilakukan. Ia malah sibuk bangun terowongan teror. Iya. Rumah sakit jadi markas Hamas. Gimana Caranya orang Gaza mau sembuh dari sakit? Iya. Ya kan? Kalau dokternya teroris. Ikut Ini terlibat menculik. terlibat menculik. Jadi Wow. ya itu dia ya. Benar warga Gazanya menderita. Tapi penderitaannya Ya. itu juga akibat dari pemimpin Gaza sendiri, Hamas. Maksud saya, lewat bincang-bincang ini, fakta itu harus diungkap keluar. Memang. Supaya orang-orang tidak salah di dalam menilai. Iya, dan konsekuensi karena mereka menculik, maka harus ada orang yang membebaskan. Makanya tentara Israel harus masuk. Orang tua Sandra pingin juga masuk ke Gaza ngambil anaknya sendiri. Saking pinginnya membela. Makanya dicegat, sering banget mereka di perbatasan itu berantem sendiri dengan tentara. Karena Israel. mereka mau masuk. Ya. Gak sabar mereka. Karena mereka pikir ini kok nggak bertindak ya. Padahal kan nggak bisa main masuk begitu aja. Ya. Orang tua ini ya militan lah untuk membawa pulang anak-anaknya. Ya, bisa dipahami hal itu. Nah, pembebasan sandera Israel ini jadi momen yang emosional besar. Tapi banyak yang menilai itu hasil kalkulasi politik, bukan kemanusiaan. Menurut Ibu Monik, bagaimana melihat dinamika di balik peristiwa ini? Ada hal yang menarik ya. Atau mungkin maksudnya ini settingan sebenarnya nih. Iya, ada hal yang menarik karena kenapa tiba-tiba Hamas setuju. Nah, isu yang beredar adalah karena Turki menjanjikan kepada Hamas akan merebut Al-Aqsa. Oh, begitu. Makanya Hamas mau. Di balik itu ya? Di balik ini. Karena apa? Turki telah menunjukkan ia berhasil mengubah Hagia Sophia yang museum, dulunya gereja menjadi museum di masa Kemal Pasha Atatürk, pendiri Turki modern. Lalu di masa Erdogan 2019 kalau tidak salah diubah menjadi masjid. Jadi masjid ya. Hamas melihat janji ini bahwa Turki pernah atau sudah membuktikan
Maka iya, iya. dia percaya. Maka Turki memang ada kan dalam Mm-mm. Gaza Peace Summit itu. Dan Lalu, Turki juga mau menempatkan pasukannya. hmm, Jadi bisa jadi Hamas akhirnya setuju karena apa? Mereka memang udah posisi kalah, Pak. iya, Sudah terjepit oh lah. iya, Sudah tidak bisa bikin apa ya? Sudah tidak bisa lagi menguasai Gaza secara keseluruhan. Iya. Jalur Gaza dan kota Gaza sudah tidak mampu ya Mhm. kendalikan. Makanya ya butuh tentara yang lebih kuat. Ada Turki. Turki bisa datang pakai baju yang namanya pasukan stabilisasi internasional. Iya. Tapi hatinya kita mana tahu. Hmm. Kalau hatinya adalah untuk Hamas. Iya, iya. Nah, Dan kita ingat kalau kita balik lagi ke Yehezkiel 38. mhm. Perang Gog dan Magog itu ada Turki. Oh. Ada Rusia, ada Iran, ada Turki. Ya, ya, Jadi ya. saya bukan mau berandai-andai. Tetapi kalau memang betul Turki menjanjikan untuk merebut Al-Aqsa. Dan ini sesuai dengan misinya Hamas. Ya ini bisa dibilang Yehezkiel 38 dalam penggenapan. Walaupun ada rencana membangun bait Allah oleh bangsa Israel di antara kedua masjid itu. Gak bisa kalau Gak di bisa. antara kedua masjid. Oh gitu ya. Tidak bisa. Gak mungkin terjadi. Jadi harus di mana? Kira-kira. Kira-kira menurut pembangunan Bu Monik. bait suci adanya di sebelah Masjid Al-Aqsa itu bisa. Yang menjadi lapangan yang ada Yang tembok sekarang ratapan. ini ya ada tembok ratapan. Lalu Di kan ada dekatnya lapangan bisa. yang Ada tempat, tapi itu juga sebetulnya saat ini bisa dibilang orang Yahudi masih mencari di mana sebetulnya lokasi aslinya. Karena kan sekarang ini kan memang perkiraan ya. Iya, iya. Perkiraan karena memang betul lokasinya di situ. Tetapi mereka ingin lebih memastikan lagi, makanya sekarang penggalian di Kota Daud itu betul-betul ditingkatkan lah. Mereka berusaha menemukan di mana Istana Salomo, mereka berusaha menemukan betul tidak ini adalah bagian dari Bait Suci zaman dulu, Bukit Moria. Mereka berharapnya lokasi yang asli itu tidak ada di situ gitu loh. Sehingga mereka tidak punya alasan untuk ribut dengan umat Islam. Karena mereka akhirnya membangun di tempat yang memang lokasi asli. Gitu. Tapi kalaupun itu memang betul di situ, karena memang secara arkeologi memang banyak sekali ditemukan misalnya uang setengah shikal untuk persembahan di Bait Suci. Ya. Ada menorah, bandul menorah ya, kaki dian. Jadi ditemukan memang di situ. Jadi bisa dipastikan, oh ini memang lokasinya. Kemudian ada pakaian imam besar, karena pakaian imam besar itu ada gemerincing, lonceng-lonceng yang ditaruh di jubah. Ya, di karena, kaki jubah. Iya, nah itu ada lonceng-lonceng yang jatuh, copot. Dan ditemukan sehingga ini berarti benar nih, karena imam besar kan gitu. pakai baju jubah itu efod itu hanya di dalam Bait Suci gitu. Jadi ya kalaupun akan dibangun di situ pasti tidak akan meruntuhkan masjid. Akan berada di sisi yang lebih ke arah tembok barat, tembok ratapan. Ya. Oke, baik. Nah, kita dengar bahwa KTT Gaza ini merupakan prakarsa Presiden Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Bisa dijelaskan latar belakang kerjasama kedua pemimpin negara ini, Bu? Iya, jadi pada September 2025, jadi ada sidang Majelis Umum PBB di New York. Kepala-kepala negara datang, termasuk dari Indonesia. Ya. Presiden Prabowo berpidato di sidang Majelis Umum PBB ini. Nah, di sela-sela itu Donald Trump berbicara dengan para pemimpin juga. Ya. Jadi ada diplomatic coffee break lah, seperti itu, sehingga tercapailah apa yang bisa disebut sebagai Gaza Peace Summit. Oh iya.
dan Presiden Mesir Mm-mm. sebagai tuan rumah di Sharm el Sheikh. Oh, itulah latar belakangnya ya. Iya, karena memang Trump mau ke Israel, tapi kalau diadakannya di Mesir. Uni Emirat Arab mungkin terlalu jauh. Ya. Konteksnya ya, karena kan Gaza punya perbatasan dengan Mesir. Jadi akhirnya dipilih Mesir sebagai salah satu lokasi yang paling mendekati Gaza. Jadi dari pertemuan itu dihasilkanlah kesepakatan ini. Iya. Iya. Nah, banyak analis menyebut pembebasan sandera sebagai syarat utama agar kesepakatan damai bisa diratifikasi. Seberapa besar arti momen ini secara diplomatik menurut Bu Monik? Secara diplomatik, pertama sandera yang hidup bebas. Jadi Israel nggak perlu ketakutan lagi nih. Ya. Sandera ini akan mati atau sandera ini akan tewas karena sakit, tewas karena kena serangan dan sebagainya. Jadi ini betul-betul sebuah jaminan buat Israel jika ingin melangkah lebih jauh. Ya. Dan yang paling penting, Israel tetap ada di Gaza. Jadi Bapak Ibu, Israel masih tetap menguasai Gaza 53%. Wilayah Gaza yang dibatasi, nama daerahnya adalah koridor garis kuning. Nah, 53% Israel. Jadi ketika orang Gaza lewatin Yellow Line, hati-hati, bisa-bisa ditembak. Karena dianggap sebagai orang-orang yang mau menyerang pasukan Israel. Apalagi kalau bawa senjata. Nah, itu udah pasti nggak perlu babi bu, udah langsung ditembak. Karena itu kawasan kosong atau ada penduduk kawasan juga? kosong. Jadi sudah tidak ada penghuni. Warga Gaza lagi. Itu betul-betul udah zona yang dikuasai oleh Israel. Begitu ya. Udah ada 53%. Jadi 47% wilayah Gaza itu menjadi tempat pendudukan mereka. Masih ada warga Gaza, masih ada teroris, masih ada sandera yang belum dikembalikan. Nah, yang penting lagi dari Gaza Peace Summit, Bapak Ibu, tidak ada tentang pembentukan negara Palestina. Itu tadi yang klausul ini ada di deklarasi New York. Tapi yang di Gaza Peace Summit itu tidak disinggung oleh Presiden Amerika Donald Trump. Jadi ini hanya melulu antara Israel dengan Hamas. Hamas, ya, ini selesai dulu deh. Kalau ini udah selesai, mungkin baru next step. Gitu. Jadi ini yang penting. Pembebasan sandera pertama dilakukan bersamaan dengan dimulainya KTT Gaza. Kebetulan atau itu strategi diplomasi, Bu? Strategi diplomasi. Itu ya. Karena strategi yang baik ya. Karena apa? Pemimpin dunia kan menjadi saksi mata. Presiden Prabowo jadi saksi mata. Iya, betul. Jadi ini sangat jitu gitu ya. Orang jadinya bukan hanya bilang, oh hanya Israel yang setuju. Enggak, ini semua setuju. Arab Saudi aja ada. Iya. Uni Emirat ada, Qatar, Turki, Prancis. Jadi strategi. Iya. Itu strategi dari Hamas gitu ya? Enggak, maksudnya ini strategi Israel justru. Jadi kan strategi ini karena pemimpin dunia kan pertanyaannya kan apakah mendesak ke karena mereka berhasil mendesak Hamas kan? Iya. Kan buktikan dong ya. Target perangnya Israel Hamas membebaskan sandera dan itu terjadi. Makanya ada pemimpin-pemimpin dunia lagi yang menyaksikan. Nah, inilah momen keberhasilan target perang Israel tercapai dan ini adalah strategi jitu karena apa? Yang menjadi saksi yang menyetujui Hamas akan meletakkan senjata adalah pemimpin-pemimpin dunia, bukan hanya Israel. Iya, betul. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia juga bisa mengatakan kepada Presiden Prabowo, Pak Prabowo kapan nih Hamas meletakkan senjata? Karena Pak Prabowo menjadi saksi juga kan. Iya. Gitu. Nah, Bu Monik, Hamas sudah mengembalikan tawanan yang berupa jenazah. Tapi Ibu tadi bilang ada 13 jenazah yang belum dikembalikan.
yang Hamas sendiri harus mencari di mana itu. Iya, karena dia nggak tahu kuburannya. Dia nggak tahu. Bahkan mungkin yang menawan aja udah mati, bisa aja. Jadi betul-betul blank, bingung di mana Nah, artinya Hamas sudah mengembalikan yang dia mereka pegang. kuasai. Bisa dibilang begitu. Kita nggak Sedang tahu, Pak. sisanya bagaimana nih, Bu? Nah itu dia, inilah yang dituntut oleh Israel, harus dipulangkan. Karena itu menjadi bagian dari kesepakatan. Nah alasannya Hamas, kami nggak tahu tempatnya di mana. Kesulitan mereka mencari tahu. Ya buat Israel itu bukan urusan kami lah. Urusan dia yang harus tanya kepada warganya, kelompok-kelompok di bawahnya. Gitu ya. Karena hal ini menimbulkan kemarahan besar di Israel. IDF menutup perbatasan Rafah, bahkan pemerintah Israel mengancam akan membatasi arus bantuan ke Gaza jika Hamas tidak menyerahkan sisa jenazah. Kenapa sih jenazah ini begitu penting bagi pemerintah Israel? Kalau tadi kita lihat kebingungan Hamas mencari, nah pertanyaannya sekarang, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena memang gini, orang Yahudi itu punya tradisi, kan ada ayat juga ya, lebih baik datang ke rumah duka daripada pesta. Nah itu kan dari Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Orang Yahudi baca Alkitab Perjanjian Lama, karena Alkitab kita sama dengan mereka. Ya. Jadi buat orang Yahudi, dimakamkan secara agama Yahudi itu adalah sebuah penghormatan terakhir. Adalah sebuah kewajiban dari keluarga. Ya. Meskipun dia udah tinggal tulang belulang seperti Yusuf, tetap dimakamkan sesuai dengan keinginan Yusuf dalam hal ini untuk dimakamkan di tanah yang akan ia terima sebagai warisan. Dan begitu pula orang Yahudi, kalau mati bisa dimakamkan di tanah perjanjian, itu adalah sebuah kehormatan. Makanya keluarga pingin sekali ini, meskipun udah tinggal tulang belulang, sudah dimakamkan di Gaza, tetap mereka mau dipindahkan, dimakamkan di tanah mereka. Jadi artinya jenazah ini harus sangat penting dibalikkan bagi keluarga dan bagi pemerintah bahkan Israel. Ada dua tentara Israel yang ditawan, diculik tahun 2014. Sampai hari ini juga mereka masih menuntut supaya jenazahnya dikembalikan. Jangan-jangan udah nggak ketahuan di mana. Betul, nggak bisa. Tapi yang satu sudah dikembalikan. Oron Shaul udah dipulangkan. Tinggal ketemu. Satu yang belum. Iya. Hadar Gotlin kalau tidak salah namanya belum ditemukan. Iya, jangan-jangan. Jadi ini masih menjadi bagian dari 13 orang itu. Bayangin 2014 loh. Sampai 2025 nggak dilupakan. Termasuk yang 13 orang yang belum dipulangkan. Yang diminta. Jangan-jangan seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa bisa jadi Hamas juga nggak tahu di mana itu. Iya, tapi ya Israel nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus cari sampai ketemu. Nah, yang menarik juga kemarin si Hamas ngasih jenazah bukan orang Israel. Orang Gaza, dia asal aja. Dia pikir bisa dibohongin, dikembalikan. Iya, betul. Bisa diperiksa kan itu? Iya, bisa. Dari tulang-tulang. Dari cara matinya pun bisa diketahui, Pak. Ada teknologi forensik yang memang canggih banget ya. Iya. Jadi nggak bisa main bilang, oh dia tewas karena serangan, misalnya karena bangunan runtuh. Nggak bisa. Ternyata dia dicekek. Itu ketahuan. Iya. Gitu. Wah, luar biasa ya. Bu Monik, banyak yang skeptis menganggap Hamas hanya mengulur waktu. Nah, Ibu melihat mereka menyiapkan strategi baru atau bagaimana? Mengulur waktu betul, bisa dibilang mereka mengulur waktu karena apa? Karena mereka tidak mau meletakkan senjata. Mereka tetap ingin selama mungkin bisa bertahan di Gaza, lebih baik buat mereka. Pikiran mereka kan itu ya, kekuasaan. Dan karena itulah ketika gencatan senjata terjadi juga, maka Hamas langsung menyingkirkan lawan-lawan politiknya.
Orang-orang yang pegang senjata, Ya. yang ingin melawan mereka itu Hmm. langsung dieksekusi di depan publik. Wow. Untuk apa? Memberikan efek jerah kepada Hmm. warga Gaza yang ingin melawan mereka. Oh. Jadi 8 orang dieksekusi di depan publik. Ada videonya, memang sengaja dipublikasikan oleh mereka untuk menakut-nakuti orang. Masalahnya dunia internasional tidak cukup memberikan tekanan sehingga itu tidak terjadi. Harusnya kan dunia internasional itu melindungi warga sipil Gaza ya. Iya. Melindungi warga sipil Gaza bukan dari Israel saja, tapi juga dari Hamas sendiri. Iya, Itu iya. tidak dilakukan. Hamas ini sangat-sangat brutal ya tindakan-tindakan mereka. Iya, memang. Padahal Karena warganya sendiri. doktrinnya memang doktrin yang menghalalkan kekerasan Iya, kan. iya. Nah, bagaimana Ibu menilai peranan dari Qatar, Mesir, dan Amerika sebagai mediator? Apakah mereka benar-benar netral dalam hal ini? Ini belum masuk Turki ya, baru Qatar, Mesir, dan Amerika. Qatar kan memang selama ini adalah negara yang menjadi tempat tinggal para pemimpin Hamas. Iya. Nah, ketika Israel menyerang Doha, satu lokasi tempat pertemuan orang-orang pemimpin Hamas diserang, itu adalah pelajaran paling penting. Sehingga akhirnya Doha tahu Israel nggak main-main. Iya. Kenapa Israel nggak main-main? Meski Israel tahu Qatar itu adalah sahabat dari Amerika, Trump cukup dekat dengan Qatar, tapi Israel yang juga dekat dengan Amerika, Israel nggak mau diatur oleh Amerika. Dia tetap aja diserang si Qatar. Karena buat Israel memang teman itu gimana ya? Dia mau punya banyak teman. Dia nggak mau punya banyak musuh. Tapi kalau temannya buka pintu untuk musuh, ya itu udah sama aja bukan teman sebenarnya. Iya, dia dekat dengan Amerika tapi main mata juga dengan Hamas. Amerikanya main mata juga dengan Qatar yang melindungi Hamas. Ibaratnya jadinya, ya kamu bukan teman saya sebetulnya. Makanya dia nggak mungkin bagi Netanyahu, ya sudah kita serang aja Qatar. Meskipun tidak mematikan. Tapi hanya cukup untuk memberikan pelajaran. Efek jerah. Efek jerahnya dapat. Peringatan. Tapi anak pemimpin itu kayaknya meninggal deh. Pemimpin Hamas. Anak. Yang ditargetkan bapaknya pasti. Iya, iya. Jadi ya bapaknya diloloskan lah. Itu strateginya. Karena ya biar bagaimanapun juga Israel memang tidak mau cari gara-gara juga sebetulnya. Jadi ya itu sebenarnya hanya ya ibaratnya bom kecil-kecilan lah, bom nggak serius. Karena juga nggak hancur seluruhnya, tanggung gitu loh Pak, hanya bagian kalau depan. Kalau memang mau basmi semua sih. Iya. Apa susahnya ya kan? Tapi ini enggak, ini hanya pakai mungkin harusnya bomnya 7 kilo, ini mungkin bomnya hanya 1 kilo. Dan lokasinya tepat sekali juga ya sangat presisi, kiri kanan nggak kena. Betul. Nah, ya, itu positif Israel ya. bisa melakukan tindakan yang lebih keras dari itu sebenarnya. Iya. Jadi ini betul-betul hanya untuk menekan, ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut kepada Qatar dan tidak takut juga sama Amerika. Nah, ini tadi kondisi di luar. Ibu Monik, bagaimana Anda melihat politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, khususnya dalam hubungan dengan Timur Tengah ataupun Israel dibandingkan presiden-presiden sebelumnya? Ya tentu saja Prabowo lebih baik ya dalam hal ini. Ya, karena apa? Karena dia menyatakan di depan publik pentingnya menjaga keamanan dari Israel. Ini pernyataan yang sangat penting karena secara tidak langsung Presiden Prabowo mengatakan ada teroris atau ada pengganggu keamanan yang menjadi tetangga Israel. Secara eksplisit gitu ya. Dia secara
eksplisit dikatakan pentingnya menjaga keamanan, secara implisit ia juga mengakui bahwa ada yang menyebabkan kondisi tidak aman. Sehingga kami memutuskan untuk membantu dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, jadi ada pergeseran paradigma yang Indonesia selama ini selalu mengatakan kami mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, narasinya kan selalu yang diucapkan seperti itu. Tapi kini kita mendengar sesuatu yang berbeda. Justru ia menekankan pentingnya keamanan Israel. Jadi puji Tuhan Pak Prabowo berani mengatakan hal tersebut dan kita akan lihat implementasinya seperti apa. Ya, baik. Pak Prabowo lebih membuka diri untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Betul. Ya. Nah, Bu Monik, setelah KTT ini muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan memerintah Gaza? Apakah otoritas Palestina yang memang menguasai semua wilayah Palestina akan kembali berkuasa di sana, atau Israel tetap mempertahankan zona keamanan di perbatasan? Kalau Israel mempertahankan zona keamanan tentu iya. Karena pertama Hamas belum meletakkan senjata. Yang kedua, Dewan Perdamaian yang mengawasi, mensupervisi Komite Palestina, Komite Transisi Pemerintah Palestina ini belum terbentuk juga. Nah, komite ini kan harusnya terdiri dari orang-orang Gaza, orang-orang dari otoritas Palestina. Namun tentu saja harus diverifikasi oleh Dewan Perdamaian. Harus diverifikasi oleh Presiden Donald Trump, oleh Tony Blair, dan anggota dari Dewan Perdamaian itu sendiri. Jadi kita harus melihat ke depannya seperti apa Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya katakan tentu saja saya berharap dari Indonesia bisa ikut serta. Bisa ikut serta sebagai pemantau di Dewan Perdamaian atau sebagai mungkin bukan sebagai anggota dewan yang mengambil keputusan, bukan, tapi terlibatlah dalam timnya seperti itu. Karena tentu saja ini adalah sebuah langkah besar buat Indonesia terlibat secara langsung dalam proses perdamaian yang kita harapkan memang betul-betul perang berhenti, tidak ada lagi insiden-insiden yang akan menewaskan baik warga sipil Gaza maupun tentara Israel. Iya, baik. Nah, bagaimana reaksi warga Gaza sendiri? Apakah mereka menyambut perjanjian damai ini dengan harapan atau justru curiga? Ini hanya rekayasa politik aja nih. Kalau yang saya lihat ya dari media massa, yang terjadi memang warga Gaza dalam keadaan bahaya. Karena apa? Karena Hamas melakukan eksekusi terhadap mereka yang dianggap bertentangan dengan Hamas. Warga Gaza saat ini dalam keadaan mungkin mereka senang ya, perang sudah berhenti, otomatis sudah selesai. Mereka tidak perlu evakuasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sudah memberikan ketenangan sementara. Karena kalau dievakuasi kan berarti kan ada serangan kan Pak. Betul. Jadi sangat membuat penderitaan. Namun ya itu lagi, tidak ada jaminan bahwa mereka aman. Karena pemerintahan di Gaza adalah pemerintahan masih di bawah Hamas. Nah ini yang repot. Dulu di masa Hamas berkuasa Pak, kebebasan berbicara itu tidak ada. Wartawan yang menulis yang buruk tentang Hamas itu dipersekusi. Toko buku Kristen ditutup. Orang-orang Kristen yang mau mengunjungi sanak saudara mereka di Bethlehem misalnya atau di Yudea dan Samaria belum tentu dikasih izin oleh Hamas. Mereka bilangnya dibatasi oleh Israel. Padahal izin keluar dari Gaza itu harus dari Hamas. Gimana caranya? Israel mau kasih izin lah, Hamas aja nggak bolehin kamu keluar. Mereka takut terjadi pengungsian besar-besaran
Karena keluar dari apa? Hamas. Kebanyakan orang Gaza setelah bisa keluar dari wilayah Gaza, mereka umumnya tidak kembali. Iya. Mereka akan pergi ke Amerika, ke Eropa. Makanya Iya. banyak sekali orang-orang Palestina di negara-negara barat. Orang selama ini mereka juga dijadikan tameng hidup. Iya. Jadi ketika mereka bisa keluar dari Gaza, umumnya mereka tidak kembali. Nah, inilah sekarang ini keadaan mereka itu sekarang jadi bebas dari Israel, tapi belum bebas dari Hamas. Iya, Ini yang iya. jadi problem. Jadi ini masalah yang sebenarnya ya, yang Betul. dialami oleh masyarakat di Gaza, Iya. yang menjadi lawan mereka sekarang adalah Hamas. Karena Hamas hanya saat ini ya Pak, dia itu udah krisis kepercayaan juga. Dia bingung juga mana nih warga yang setia sama saya. Jadi dia udah mulai apa ya, oke, yang setia sama saya mungkin hanya yang dianggap yang pegang senjata. Bener nggak? Yang jadi anggota milisinya mereka. Sementara warga Gaza yang hanya penjual toko, buka kedai kopi, dianggap jangan-jangan kamu melawan saya, kamu bermitra dengan Israel. Jadi mereka kondisinya hidup dalam kondisi terancam, keamanan tidak dijamin. Itulah keadaan yang sebenarnya. Keselamatan nyawanya mereka itu yang bisa sewaktu-waktu direnggut. Nah itu yang sebetulnya menurut saya sebagai ya namanya juga kita manusia biasa ya. Kita nggak suka dengan kekerasan dan nggak suka dengan teror. Dan meskipun mereka itu orang Palestina, orang Gaza, ya saya tetap menganggap mereka manusia yang jiwanya berharga. Kasihan dong kalau mereka harus mati sia-sia karena hanya dituduh, oh kamu berteman dengan Israel, kamu dulu membantu Israel. Waduh, belum bisa dibuktikan loh Pak. Banyak sekali yang dieksekusi hanya karena dianggap kolaborator dengan Hamas, dicurigai. Nah, Bu, kalau Gaza tenang tapi West Bank tetap tegang, apakah bisa disebut perdamaian sejati ini? Sampai Tuhan Yesus datang nggak ada Pak perdamaian sejati. Karena Raja Damainya kan hanya Tuhan Yesus. Jadi memang teror masih akan terus ada. Konflik di Israel pasti akan terus ada. Kita maunya damai. Tapi iblis semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Justru iblis akan semakin giat. Karena justru itu yang disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus sudah mendeskripsikan di Matius 24, Lukas 21 tanda kedatangannya. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, ya kan? Kita akan melihat banyak sekali persekusi. Nah, Israel juga termasuk. Karena apa? Karena dari mereka lah justru juru selamat itu datang dari bangsa Israel. Jadi ya mereka target juga. Jadi tidak ada jaminan akan ada perdamaian sejati sampai kedatangan Tuhan Yesus. Perdamaian semu adanya. Nah, Bu Monik, banyak masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Itu wajar, ya. Namun yang menarik, dukungan itu seringkali berubah menjadi pembelaan membabi buta terhadap Hamas. Seolah Hamas adalah satu-satunya wajah perjuangan Palestina. Fenomena ini bahkan terlihat juga di kalangan terpelajar Indonesia. Padahal negara-negara Arab sendiri seperti Mesir, Yordan, bahkan Arab Saudi sudah menolak Hamas karena dianggap merusak agenda perdamaian. Nggak mungkin kan kaum terpelajar kita kudet atau kurang update soal ini. Nah, menurut Ibu, kenapa banyak orang Indonesia terjebak dalam narasi yang romantis tapi keliru? Seolah Hamas adalah korban, padahal justru seringkali menjadi sumber konflik. Tadi kan Ibu udah ungkap kondisi keadaan di Gaza sendiri ya. Iya, jadi memang
Kalau sekarang gini Pak, Hmm. Bapak Ibu kita tuh bisa percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa punya iman itu karena Roh Ya. Kudus ya. Hmm. Semuanya kan karena kasih karunia. Ya. Nah, mereka yang masih mempunyai kebencian, Mhm. berarti nggak ada Roh Kudus, Hmm. belum mendapatkan kasih karunia. Ya. Nah, karena Roh, maka tanpa Roh Kudus cenderung orang akan dimiliki oleh roh jahat. Hmm. Lawannya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus kan disebut juga sebagai roh kebenaran. Mhm. Maka otomatis orang yang Ya. tanpa Roh Kudus umumnya akan dikuasai oleh roh bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Ya. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa orang Indonesia banyak sekali yang seperti ini, ya Ya. spiritnya memang seperti itu. Hmm. Spirit tanpa Roh Kudus sama dengan spirit roh bapa segala dusta. Spirit iblis. Mhm. Karena apa? Iblis hanya mau mencuri, membunuh, membinasakan. Beda banget dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya kasih kita hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Mana ada kita diajar membenci. Kita diajarinnya membenci dosa. Yang ini mereka diajarinnya benci Kristen. Benci Yahudi. Ini aja udah salah kan. Iya. Sama-sama diciptakan sama Tuhan. Gimana caranya mau dibenci? Ditambah narasi-narasi yang berat sebelah. Iya. Ya, tentang keadaan yang sebenarnya di Gaza. Karena kembali lagi, kenapa ada narasi yang berbeda dari kenyataan? Ujung-ujungnya balik lagi, iblis bapa segala dusta. Dusta itulah yang menghasilkan hoax, menghasilkan berita bohong, berita palsu. Banyak sekali sekarang berita yang tidak benar beredar di media sosial. Dan itu Bahkan yang dibilang YouTube Kristen aja. Kadang-kadang Netanyahu nggak ngomong seperti itu, diklaim seperti itu. Terjadi, saya waktu itu nonton YouTube apa ya, dikasih link. Puji Tuhan Bu Monik, pertobatan besar-besaran terjadi di Israel. Ada penampakan Yesus. Kapan saya bilang? Nggak ada saya baca berita ada penampakan Yesus. Hoax ya. Padahal ini YouTube Kristen. Maksudnya positif mungkin, tapi tetap aja bohong karena tidak benar. Makanya saya bersyukur ada Diaspora TV. Puji Tuhan. Untuk bisa mengedukasi. Jadi kita begini ya. Kita senang kalau ada pertobatan. Kita senang kalau ada mujizat. Kita senang kalau ada hal-hal positif. Betul. Firman Tuhan disampaikan, tapi tetap aja jangan bohong. Jangan mengada-ngada. Akhirnya apa? Yang maksudnya baik, niatnya benar, jadi salah juga kan. Karena tidak sesuai dengan fakta. Iya, maksud baik dengan cara yang salah. Salah juga jadinya. Itu tetap salah. Ya. Ibu Monik, kita menyambut baik pembebasan sandera dan gencatan senjata. Tapi kehancuran telah terjadi. Iya, betul. Puluhan ribu nyawa melayang dan wilayah Gaza luluh lantak. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari tragedi ini, Bu? Pertama, jangan melakukan teror. Itu loh. Kalau tidak ada tragedi teror, serangan Hamas, badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, nggak akan ada perang di Gaza. Betul. Gaza tidak akan hancur. Gaza malah semakin seperti di Indonesia aja, Pak. Semakin banyak salon kecantikan, semakin banyak kafe, semakin banyak showroom mobil. Wow. Gaza itu, Pak, sangat-sangat modern. Kota Gaza ya. Ya. Seperti kayak kita di Indonesia. Masyarakat ya hidup seperti kita di Indonesia. Bisa ngafe, ngopi, belanja di supermarket yang dingin, ber-AC. Jadi semua itu hilang, musnah. Karena apa? Karena perang. Perang karena apa? Karena ada aksi teror. Kenapa ada aksi teror? Karena Hamas menyerang Israel 7 Oktober, membunuh lebih dari 1.200 orang, menyandra 253 orang. Jadi
Iya, pelajaran pertama jangan bikin teror. Iya. Itu aja. Mhm. Dan kita belajar juga bahwa apa? Semua tindakan kita ada konsekuensinya Bapak Ibu. Hmm. Nggak ada tindakan yang nggak ada konsekuensi. Tindakan baik konsekuensinya Bapak Ibu diberkati. Hmm. Siapa yang melakukan kebaikan akan menerima kebaikan. Iya. Siapa yang memberkati akan diberkati. Itu udah rumus kerajaan sorga. Sama aja siapa melakukan kejahatan. Ada konsekuensinya. Hmm. Jadi ya semoga setelah ini Gaza bisa dibangun kembali. Warga Gaza bisa hidup secara layak Ya, kembali. ya. Secara terhormat. Karena harkat manusia itu kan secara martabat tuh dia tuh hidup bisa punya akses air bersih, akses Ya. listrik, bisa menghidupi keluarganya. Itulah kemanusiaan itu seperti itu gitu loh. Ya. Bukan hanya dia sekedar dia hidup aja, tapi bagaimana dia hidup secara layak dan Ya. terhormat. Itu sih saya Kira-kira berharap. ungkapan membangunkan harimau tidur Itu bisa itu cocok ya? diterapkan. Iya betul. Iya, iya, Karena iya. iya sayang sih 7 Oktober itu terjadi. Iya. Karena 6 Oktober 2023 itu kondisinya baik. Makanya Israel juga santai-santai. Karena mereka berpikir Dan bahkan mereka sudah bisa hidup berdampingan dengan Hamas. warga Gaza kan banyak yang kerja. Banyak yang kerja. 10.000 orang Gaza kerja di Israel. Iya. Dapat gaji lebih besar dari UMR di Indonesia. Nah, dan bisa dibawa itu ke Gaza dan menghidupi keluarganya. Sangat bisa. Tapi kenapa cari gara-gara Iya, ya? itu dia. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu Monik. Iya. Setelah semua peristiwa ini, pertanyaan besarnya muncul. Kemana arah masa depan Israel dan Palestina? Dan mungkin ini akan kita bahas dalam episode selanjutnya ya Bu. Oke. Nah, apakah dunia sedang menuju solusi dua negara yang lama diimpikan banyak negara atau akan menjadi konflik abadi? Dan menurut Bu Monik, dari latar belakang yang Ibu sudah gambarkan, kira-kira kemana arahnya nih? Arahnya ke perdamaian semu. Oh, Jadi ya. memang tidak akan pernah damai sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi akan muncul dua Akan negara muncul saat ini sebetulnya udah 2 negara loh Pak. Iya. Karena udah ada presiden, kasihan loh Iya. kalau Mahmud Abbas nggak dianggap. Iya. Ya, tapi dengan wilayah-wilayah yang ya sekarang ini Wilayah ditempati, sekarang apakah ini. nanti mereka akan menuntut wilayah yang lebih Tentu, banyak lagi? itu dia kan sudah dituntut. Oh, udah dituntut ya? Sudah dituntut. Iya. Jadi arahnya ke perdamaian semu. Perdamaian semu, dan karena semu maka konflik akan terjadi lagi, perang kemungkinan besar akan terjadi lagi. Karena Gitu sesuai ya. dengan nubuat Alkitab. Jadi latar belakangnya di situ ya. Iya, apa yang ditulis di firman Tuhan pasti akan digenapi. Ini juga harus diingat oleh kita, gitu ya. Apa itu Pak? Bahwa Alkitab sudah menubuatkan tidak akan terjadi perdamaian yang sejati di sana. Betul. Iya. Iya. Jadi jangan menuntut yang berlebihan juga ya. Iya, mungkin karena Tuhan memang Berharap boleh. Iya, Tuhan sudah tahu di masa depan. Iya. Tuhan bisa mengubah masa depan juga loh sebetulnya. Tuhan bisa mengubah masa depan, tapi memang sudah ada plan ya, sudah ada memang sesuatu yang Tuhan tahu ini harus terjadi. Makanya ya ditulislah di dalam Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Penjelasan yang luar biasa. Dengan senang hati. Nah, God Lovers, kita baru saja mendengar penjelasan yang sangat mendalam dari Ibu Monik Rickers tentang situasi di balik gencatan senjata Israel Hamas dan isu pembebasan sandera yang mengguncang dunia. Kita belajar bahwa isu Gaza bukan hanya soal politik, tapi juga soal kemanusiaan
dan kebenaran informasi. Banyak narasi yang beredar tidak selalu mencerminkan kenyataan. Itulah mengapa kita perlu berpikir kritis dan melihat segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Dan yang terpenting, kita percaya bahwa damai sejati hanya bisa datang dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Terima kasih banyak buat Ibu Monique Terima Rickers kasih. atas penjelasan dan insight yang mencerahkan. Dan terima kasih juga kepada Anda semua yang telah setia menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang diberkati. Saya Pendeta Martin Hareva dan Ibu Monique Rickers pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya karena kita akan terus membahas isu-isu global dengan terang kebenaran Injil. Tuhan Yesus memberkati.